Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi katsirin minan ni'am. Khawasatan ni'matal Islam wal iman wal ihsan wal ikhlas wa taqwa. Hatta nastami'a bi hadzal masjidi Siti Walidah rafiq li adai sholati subhi jama'atan. Wa jama'ana bi sihatin wa afiyatin wa ridhain wa taufiqin wa rahmatin wa barakatin min Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulil karim wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-fadlatil abrar wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Para bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Siti Walidah rakyat lor itu betul maksudnya ya, lor yang selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, yang selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan mari kita awali kajian kita pada subuh ini dengan sami-sami membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak ibu rahimakumullah, setiap kali kita masuk rumah pasti akan melalui sebuah pintu. Setiap pintu pasti mempunyai kuncinya. Maka setiap kebaikan itu juga ada kuncinya, apalagi keburukan. Ketika kita melaksanakan sholat, maka kuncinya adalah at-thaharah. Makanya dalam fikih pertama kali yang dibahas pasti bab thaharah. Kuncinya bertauhid. Ya memang betul, kita tahu jannah la ilaha illallah itu betul. Cuma bagaimana penerapannya? Kunci pertama tauhid itu ya syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kunci. Tetapi ketika orang mau syahadat dari non muslim menjadi muslim, kuncinya juga thaharah. Harus wudu, harus sholat, harus mandi dulu baru wudu. Fikih apapun, fikih 4 mazhab, dari mazhab yang paling tua, mazhab Imam Hanafi, kemudian yang kedua mazhab Maliki, yang ketiga mazhab Syafi'i, yang keempat mazhab Hambali. Ini yang diakui secara otoritatif di kalangan umat Islam itu ada 4. Kata siapa Muhammadiyah tidak ngambil dari 4 mazhab itu? Ngambil. Kalau kita lihat dalam tarjih dan tajdid itu, menurut Malikiyah begini, menurut Syafi'iyah begini, menurut Hanafiyah begini, menurut Hambaliyah begini. Tarjih mengambil yang ini. Namanya saja tarjih. Tarjih itu mengkompilasikan dari berbagai macam mazhab dan pendapat. Jadi kalau ada orang bilang Muhammadiyah tidak bermazhab, salah juga. Karena di dalamnya juga banyak sekali pandangan-pandangan mazhab dan para ulama, sampai menentukan mengenai basmalah qoblal Fatihah atau basmalah ba'dal Fatihah. Itu kan dalam permasalahan itu kan wafihi masail. Di dalamnya ada masalah-masalah. Pendapat yang mengatakan dengan basmalah jahar adalah mazhab ini dalilnya ada semua. Dalam tarjih itu sama seperti itu, ada semua. Sehingga ketika menentukan, oh ada dasarnya.
Dan sampai pada satu kesimpulan itu bukan semudah membalikan tangan, semudah kita bicara, atau semudah apa yang dikatakan ustadz dalam pengajian. Kalau ustadz dalam pengajian itu hanya menyampaikan hasilnya ini semuanya, tapi prosesnya masya Allah berdebat. Ulama itu berdebat. Makanya kenapa dalam ilmu pengetahuan itu debat itu solusi yang paling terakhir, wajah dilhum billahi ya nasani. Kita orang awam, ya, kita orang awam, nggak usah ikut perdebatan. Pusing loh, lu jenengannya malah kok ulama ini beda ya, ulama ini beda, jangan sih bener sih bingung kita itu. Jenengan kita itu hanya nikmati hasilnya saja, tidak usah ikut ikhtilafat, tapi masalah tidak usah. Biarlah urusan saya, urusan itu, gitu kan. Jadi kalau kemudian jenengan melihat ada seorang ustaz kok berbeda antara A, B, C, nggak usah pusing. Lihat aja tarjih dan tasjid, lihat aja HPT. Kalau HPT itu menjadi tokoh guru dan manhaj al-asas, kalau berbeda ya akhirnya HPT. Nah, jangan lihat pendapat saya. Ya. Kok kalau ternyata di HPT nggak ada, oh nggak masalah. Oh, itu hanya masalah uluhiyah, apalagi dalam masalah makalah. Ini mirip dengan fatwa DSN. Fatwa DSN itu tidak ngambil dari berbagai macam mazhab, karena apa? Dulu nggak ada DSN terkait dengan perbankan syariah itu. Ya. Nah, karena dulu nggak ada konsep seperti itu, maka kemudian ada fatwa sekitar ada 1000 lebih loh fatwa. Ada aspek mudoroba, mengenai hutang dengan cicilan, hutang dengan itu luar biasa. Ya, menjadi produk MUI. Tapi kalau kita ikut perdebatan, musik. Banyak orang awam itu tidak boleh sebenarnya untuk ikut perdebatan para ulama. Termasuk apalagi perdebatannya para politikus. Nah, sampai bingung memang perdebatan politikus. Hari ini pagi ini tempe, sore kedelai, itulah politikus. Ya, tidak ada teman abadi, tidak ada musuh abadi. Yang abadi adalah kepentingan. Itu biasa. Ya. Nah, makanya kita perlu kuncinya. Ya. Nah, orang mau baik, ya jujur. Ya, orang mau berbuat baik itu jujur. Kadang yang namanya jujur ini juga ngomong apa adanya boleh, tapi lihat situasi dan kondisi. Jangan kemudian kita menjadi orang baik, ngomong apa adanya, lihat tidak lihat situasi dan kondisi. Kita naik bis, ya, pada waktu itu penuh sesak. Ada copet rombongan 6 orang. Ya, kita lihat ada orang yang copet. Ya, lalu orang copet karena pikir dompetnya malah tiba-tiba sudah sampai di tas. Lalu kok iso, lo copet. Copetnya yang mana? Ya sih ngomong copet. Dan buktinya mana? Coba geledah tas orang itu, ternyata jadi tas lagi. Ya, kitanya kemudian yang menjadi copet. Lihat, ya. Makanya kita ikut prinsipnya sahabat Ali bin Abi Thalib. Apa itu? Ya, yang namanya kebaikan itu harus terorganisir. Aku bilang itu saya ribul batil di itu. Kebaikan itu tanpa terorganisir itu akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Makanya perlu jamiah seperti Muhammadiyah. Ya, punya kekuatan fisik punya, nah, dengan kokamnya misalkan gitu kan. Kekuasaan ruhaninya juga punya, ya. Kekuatan ilmunya juga punya, ya. Kekuatan lobby juga punya, ya. Lobby kemana-mana, ke militer, ke polisi, ke DPR, ya. Kemudian ke pemerintah penting, ya. Dakwah itu juga bukan hanya dakwah kultural, dakwah itu juga penting, dakwah struktural masuk dalam ranah high policy
atau masuk pada ranah politik. Jangan dakwah di MPR, dakwah di DPR, ya, dakwah di pemerintahan. Kalau kali tidak apa-apa ada orang kader yang menjadi pejabat, apa salahnya? Buktinya yang namanya dakwah melalui politik justru kadang lebih berhasil. Seperti contoh dulu zaman Umar bin Abdul Aziz, ciptakan pemerintahan yang bersih. Karena sistem di Indonesia itu sistem bola salju. Bola salju itu gimana? Ya, kalau atasnya baik, biasanya bawahnya baik. Ya, bola salju di atas itu kita guyur, nah, nanti putih kabeh, ini sore putih kabeh. Ini prinsipnya siapa? Prinsipnya Bung Karno sama Bung Harto. Ya, gawe masjid jenengane Muslim Pancasila. Pokoknya duduite sapa Bu, ya kan? Nah, sing penting kan gawe masjid, ya kan? 999 masjid. Ya, 9.999 masjid yang telah dibangun oleh 999 999 1000 kurang 1. Ya, kayak mirip Candi Prambanan, 1000 kurang 1. 99 Muslim Pancasila. Dampaknya apa? Kantor-kantor orang masjid DKP walaupun kadang pas waktu sholat orang mesti ngajari. Ya. Sing penting kan apa? Ada masjid. Ya. Nah sekarang mereka luar biasa. Ini namanya laku baik. Jadi perlu yang namanya baik itu. Nah kemudian berilmu. Berilmu itu bertanya. Ya. Kenapa orang Yahudi pinter? Pakai paspor. Ya. Jadi kok pinter kan? Ya. Coba lihat kalau dalam Al-Quran surat Al-Baqarah itu, ya Bani Israil itu ada berapa ayat? Ya Bani Israil kuru nikmati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Ya Bani Israil kebanyakan tanya. Di asbabun nuzul surat Al-Baqarah kan gara-gara sapi ya Pak. Ya, sapi kok, sapi apa wae? Hanya ini menghidupkan orang mati kok, hanya ini bukti bahwa yang membunuh anaknya orang kaya ini namanya siapa? Hanya itu kok. Salah Nabi Musa itu sapi Pak. Sapi apa? Sapi apapun sapi. Makanya dalam kajian bahasa Arab, Baqarah itu bukan identik sapi betina, tapi sapi itu namanya isim jenis. Isim jenis itu pokoknya yo lanang iso, wedok yo iso. Dalam korban itu tidak masalah. Kalau misalkan sapinya wedok, asal orang anak mati, ya orang mati, ya asal orang anak sapinya udah anak tuh tidak ada bayi sapi di dalam kandungan. Itu boleh ya dalam korban. Ya lebih baik mana, tapi orang maksudnya tidak masalah. Nah. Katanya sampai berkali-kali, ya. Kemudian mereka bertanya, ya, terkait jenisnya seperti apa, ya, nom apa, 2. Lalu kemudian ditentukan yang kuning, yang belum pernah bercocok tanam, belum pernah kerja, arti sapinya itu tidak pernah diajak ke sawah, ketemu di sebelah, diambil dagingnya, bukan tidak. Potong lidahnya, taruh di jidatnya orang mati, baru bangkit dari kubur ngomong, sopo sing mati iki? Ya sing lapor ke kasusnya, sopo? Ya kuwi masa ini lagi Musa, wis mati meneh, kayak gitu kok, ayo. Ya. Hanya begitu saja menjadi sebuah. Nah, walaupun kemudian kita mengatakan orang Bani Israil, ya. Itu menjadi kaum yang ingkar sama Allah dan ingkar sampai ke semua nabinya, hampir ya. Jadi ke semua, jadi tidak semua orang Bani Israil ingkar, karena banyak juga yang beriman. Ya. Nah, tapi kita lihat dari mereka banyak penasaran. Ya, makanya namanya berilmu itu adalah as-su'al. Kata Imam Ali, as-su'alu babul ilmi. Bertanya itu merupakan pintu pengetahuan. Kemudian, menang, sabar.
Sabar itu dalam arti bagaimana? Ini seperti kisahnya pasukan Talut ya, menghadapi Jalut. Kata Talut, jika engkau menemui sebuah naharun, yaitu sungai, ya, kata beliau, faman syariba minhu, ya, wamal lam yat'amhu fa innahu minni illa man tarfa mulfatan biyadi. Pokoknya kalau menjumpai sungai, minumnya kebanyakan bukan pasukanku, tapi kalau hanya minumnya sedikit tidak masalah. Ini ajaran moral. Nek uang wis keluar, memang kepengen apa? Ya, gimana? Ya, maka itu ya sekedarnya sajalah, asal untuk mengingatkan. Engkau kerjanya terginas. Nah, ini kan merupakan mental. Ya. Nah, jangan berkata dia cukup sekukupan cukup. Nyatanya berpengaruh pada mental. Bertemu dengan jalur yang besar seperti raksasa, banyak sebagian mereka yang kemudian membutuhkan diri. Tapi ada sebagian kecil menghadapi pasukan jalur kan mental. Ini kan apa? Modalnya apa? Sabar. Sahabat tapi harus melakukan persiapan. Hampir semua perang itu kan di bulan Ramadan. Perang Badar, Ramadan, ya. Kemudian perang Tabuk, Ramadan. Perang Hunain, kayaknya Ramadan. Makanya ini diceritakan dalam Al-Quran itu sabarnya luar biasa. Nah, namanya bahasa ini kayak hidung, yo, oksik, yo, iblis, yo. Ya, mereka pengen dong ngasih orang khusus. Ya, bukan dulu. Satu rumahnya itu menunduk. Ya, Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina. Jelas maknanya. Cepat keluar jelas. Ya, Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma fir lana wa ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Ya, terlalu cepat. Tidak terlalu lambat. Tak turunan. Wahyu biasa kegiatan takut. Kalau doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dapat rezeki banyak, kuncinya ada dua sebenarnya. Maka dulu itu ada seorang imam namanya Imam Hasan Basri. Makanya sekarang nama-nama orang banyak namanya Hasan Bisri. Almarhum Hasan Bisri, Pak Doktor Hasan Bisri. Asli ini jajarnya mau Irak. Karena Bisri itu dari kata Basri. Basri itu nama kota di Basra. Ya, kudune ditambahi Pak Doktor Hasan Al Basri Al Jumbani. Ya kan dicoba. Nah, Bisri itu asli Irak, Basra. Makanya kan dalam mazhab Nahwu itu Pak, itu ada mazhab Kufah sama mazhab Basra. Jadi memang ada kitab, ada golongan antara dalam Nahwu itu ada istilahnya alfiyah, gitu kan. Itu mazhabnya dua. Nah, jadi dalam ilmu pengetahuan yang Basra sendiri ada yang Kufah sendiri. Karena ulama Nahwu paling tua itu namanya Simbawe sama apa? Paling tua. Ya, Basra terkenal. Basra itu adalah ahli dalam ilmu Nahwu. Nah, Imam Ahmad Bisri ini satu hari ditanya orang, karena dia seorang ulama, tanya curhat dong Pak Hasan, ya gimana? Saya punya problem apa? Ampun neneng, pun jadi boleh baca putro. Oh iya, kita berapa tahun? Stroso, oh iya. Nopo istighfar kok, istighfar. Berapa kali? Terserah Anda. Wafi aksan. Lebih baik, lebih banyak, lebih baik. Jadi istighfar itu istighfar bersolawat. Kursumat hanya 3 kali. Istighfarnya yang berkali-kali bisa sampai 50 kali, bisa sampai 100 kali, bisa sampai 200 kali. Absewu berapa kok? Kenapa? Karena istighfar itu tidak ditentukan, layu sok, tidak terhitung. Ya. Kalau istighfar berapa kali monggo, asal kita tidak punya pekerjaan yang mendesak.
Tidak apa-apa. Asal tidak menyulitkan kita istighfar. Jangan lagi satu orang pasang istri, saya punya problem, curhat dong. Gimana? Problem saya ini pertanian bermasalah. Banyak kebun-kebun saya kekeringan. Kadang kekeringannya itu problemnya karena rob, mau kata rob ya. Dan juga banjirnya macam-macam, banjir air hujan dan banjir air rob. Gimana solusinya? Istighfar. Hanya istighfar. Jangan lagi orang yang mengatakan bahwa terjadi namanya sekitar ngumpet ya, mungkin kena tipu karena pedagang plastik ya, datang banyak kena tipu, bisnisnya lagi bermasalah karena pandemi corona. Bagaimana solusinya? Istighfar. Muridnya yang di sampingnya tanya, Pak Yai, Pak Ustaz, loh kok solusinya cuma satu? Istighfar. Iya. Coba baca surat Nuh ayat 10 sampai 12. Kan dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12 kan solusinya cuma istighfar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Yursilis samaa alaikum midrara. Dengan beristighfar Allah akan mengirimkan hujan. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Dengan beristighfar Allah memperbanyak kita harta benda dan anak. Jadi tapi kan pakai istighfar. Sewu mongko kami harap sama Allah Subhanahu wa taala. Waya salakum jannah dengan itu. Diteruskannya Allah, kamu akan mengatakan kepada kamu kebun yang begitu. Itu ya. Dan juga usaha ya. Usaha itu ya kalau kita belum punya Allah akan segera wafat ya usaha secara medis ya, bisa secara medis, bisa dengan secara ya, istighfar yang medis. Jadi mungkin pakai ramuan apalah bismillah. Kalau tidak Allah kasih juga tidak masalah, ya kan? Karena ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan stres, ya. Biasakan dalam hidup itu jangan kita tegang. Karena stres itu apa? Memperpendek umur. Ya. Karena kesehatan kita itu, sehat itu sebenarnya kata Pak Dokter, ya, Pak Dokter Iswandi, mereka biasa kalau hari Ahad, Kliwon kalau tidak salah itu ngaji di Masjid Al-Asr oleh Pak Jamal Dincer itu. Saya tanya Pak Dokter, Pak Iswandi, sebenarnya itu ya secara medis ini orang itu sakit itu problemnya apa? Pikiran. 89% itu pikiran, 11% makanan. Jadi yang lemu koyok-koyok alhamdulillah kolesterol rendah, ya, kolesterol rendah, dan alhamdulillah ya tidak ada apa-apa, alhamdulillah ya. Semoga sih tidak sampai sembuh. Nah ini karena faktor pikiran, ya. Kalau orang segalanya suudon, suami suudon sama istrinya, istrinya suudon sama suaminya. Oh, memperpendek umur. Mulanya misalnya dengan kerungu, ya, ada suami gini-gini, usah berpikir. Biasa saja, ya. Ya pastikan bahwa suami kita tidak pernah melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Tapi jangan kemudian dablek. Nah, dablek saja, tidak punya rasa cemburu, nanti kena pasal dayus. Dengan koyo kuwi bisa Pak. Nah, ini jadi dayus. Dayus itu apa? Orang yang tidak bisa mencium baunya atau man la hirota biha. Perempuan yang tidak punya rasa cemburu. Nah, perempuan itu kebanyakan perempuan pecemburu. Ya. Siapa perempuan yang tidak pecemburu? Ya. Istrinya Nabi kata siapa tidak pecemburu? Ya. Sarah cemburu sama Hajar.
Hajar punya anak Ismail pada umur sebelum kelahiran Ishak. Jadi 13 tahun maksudnya ketika bayi mungil Hajar lahir. Kenapa? Allah Maha tahu perempuan ini merupakan kecemburu, maka Allah mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, hijrahlah kau dengan istri kedua Hajar dan anak Ismail kemana? Ke Makkah. Kenapa Makkah? Kenapa Makkah? Permulaan peradaban manusia. Allah ciptakan Adam, lalu turun ke bumi. Adam konon belum turun di daerah India, ada yang bilang Sri Lanka. Hawa turun di daerah yang dinamakan dengan Jeddah, makanya namanya Jeddah. Jeddah itu bahasa Arab, jadi kata Jeddah itu artinya nenek. Makanya disitulah ada makamnya si nenek, namanya Hawa. Kan gitu. Kenapa di sana? Pertama peradaban. Peradaban apa? Peradaban manusia. Biar supaya peradaban manusia itu bersumber dari satu poros ketuhanan, yang di situ ada Baitullah Al-Atiq, yaitu namanya Ka'bah, yang berbentuk Ka'bah. Ka'bah itu artinya apa? Ya Ka'bah itu sendiri artinya apa? Bujur sangkar. Jadi Ka'bah itu punya arti kubus. Bentuknya tak kubus, bentuknya Ka'bah mu'akkad yang berbentuk kubus seperti itu sebagai rumah Allah yang sudah Allah wahyukan kepada mereka untuk dibangun sebelum Allah ciptakan Adam dan Hawa. Nah itu kan permulaan peradaban. Maka kemudian tinggallah Ibrahim dengan Ismail dan juga dengan Hajar di sana. Karena apa? Kecemburuannya di sana. Karena mana perempuan ini kalau dimadu kira-kira mau nggak bu? Kalau diracun mau nggak bu? Madu dan racun. Nah, madu yang asli sama madu yang KW bedanya apa? Madu yang asli itu kalau dibawa ke rumah istrinya ribut dan ngamuk, itu madu yang asli. Madu yang KW itu ya madu yang dengan minum itu KW itu. Bawa ke istri kok senang mesem-mesem. Oh berarti ya mas, ini obat uang. Tapi berarti KW itu senang dengan madu asli ini bawa siapa? Calon apa? Calon anak, bukan calon saya. Mesti dengan besok. Kalau nggak punya rasa cemburu dengan namanya perempuan dayus, hampir semua perempuan cemburu. Sama seperti halnya cemburunya Aisyah, Hafsah kepada Maria Al-Qibtiyah. Makanya menjadi sebab firman Allah turun surat At-Tahrim. Saya tadi membuat orang ya Tuhan Nabi lima tu'alimu ma'akallahu lah tahrim ya harta terdahi sampai kemudian kamu mengharapkan kesenangan mardhoti hati. Itu kan gara-garanya cemburuan Rasul sama Maria Qibtiyah di kamarnya Hafsah melotot-lotot karena jarang juga. Umurnya baru 46 tahun ketika dinikahi oleh Rasulullah. Nah, lalu kemudian dia ngomong sama Aisyah, dia ngomong sama istri yang lain, sehingga kemudian Rasulullah butuh sampai dia tidak mau pulang ke rumah istrinya selama 3 bulan berturut-turut sampai firman Allah itu turun. Jadi firman Allah turun itu kadang-kadang cemburu aja perempuan. Jadi memang banyak bu ayat-ayat turun itu gara-gara sampean. Termasuk surat Al-Ahzab ayat 35 itu juga ayat yang turun gara-gara kecemburuan panjenengan ya, yang merasa tidak adil dalam sistem syariat Islam. Ya, contohnya kenapa wong lanang ora beker? Ya, wong wedok beker. Duwe nifas. Nek wong sama wong nifas kuwi salat apa ora? Nah, kuwi puasa apa ora? Ora. Kuwi maca Quran apa ora? Wong lanang ora tau ya,
sholat terus, ya kan? Puasa terus. Nah ini wong wedok ora apa-apa. Protes sama Rasulullah, namanya Ummu Salamah. Ya Rasulullah, saya merasa Islam ini Joko Batin, tapi sebenarnya sholat Jumat sing diwajibke wong lanang, wong wedok sunah. Ya. Puasa wong lanang 1 bulan full kita dan nifas. Wong lanang jamaah terus nang masjid kita itu kadang ya dan nifas. Coba perang. Mesti kita urusan konsumsi sama urusan nah, jadi babe wong wedok iki urusan percekan dan oh apa kegiatan apa bae mesti koyo kuwi ya wong wedok nek ono sing liya urusane wong wedok bodamnya urusane wong wedok ini tidak firman Allah surat Al-Ahzab ayat 35 Minal mu'minin mu'minat, muslimin muslimat, qanitin qanitat, sabirin sabirah, disamakan. Mukmin lanang, mukmin wedok, muslim lanang, muslim wedok sama. Rasulullah, kata Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya pun sama. Yang penting mereka menjalankan kewajiban menurut perempuan. Laki-laki mendapatkan kewajiban menurut porsinya laki-laki. Seandainya ya, perempuan dia itu nifas sama head ya, dan kemudian dia itu tetap taat pada suami, pahalanya sama seperti halnya suami sholat Jumat, seperti halnya suami puasa Ramadan, seperti halnya suami ketika sholat raweh.